Oke, what's up? Kembali lagi bersama saya di channel Alajo TV. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Gangnam Blues. Halo semua, terima kasih karena sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Di video ini saya akan menceritakan film Gangnam Blues, dirilis pada tahun 2015 dan berasal dari Korea Selatan. Film ini menceritakan dua orang pemulung yang mencoba bertahan hidup saat rumah mereka dihancurkan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sini kita diperlihatkan seorang pemulung, yaitu Jongdae, yang diperankan oleh Lee Min Ho, dan teman masa kecilnya yang bernama Yonggi. Mereka berjumpa saat di panti asuhan dan selalu bersama sampai sekarang. Namun sayangnya mereka harus segera pergi dari tempat tinggal mereka yang kumuh itu, karena akan dibangun proyek di tempat itu. Keesokan paginya saat mereka masih tidur, tiba-tiba ada alat berat yang ingin menghancurkan rumahnya. Mereka pun tidak terima karena rumahnya akan dihancurkan, dan mencoba menyuruh mereka untuk menghentikan alat berat itu. Tetapi karena mereka semua seorang gangster, mereka pun dihajar dan kemudian dibawa ke markas mereka. Dan ini bos dari gangster-gangster itu yang bernama Kang Kilsu, dan orang ini bosnya Kang Kilsu. Kang Kilsu disuruh mengumpulkan semua anak buahnya untuk menghancurkan rapat para pejabat. Namun anak buah Kang Kilsu kurang cukup banyak. Lalu dia melihat Jongdae dan Yonggi di markasnya. Kang Kilsu pun menyuruh mereka berdua untuk ikut ke kota Seoul untuk menghancurkan acara rapat. Sesampainya di bus, mereka semua dikasih uang dan beberapa makanan. Di sini Yonggi terlalu banyak meminum susu dan ternyata susu yang ia minum telah kadaluarsa, sehingga membuat perutnya sakit. Sesampainya di acara rapat tersebut, mereka pun langsung menghancurkan tempat itu dan menghajar semua orang yang ada di tempat itu. Karena Jongdae cukup hebat dalam berkelahi, Kang Kilsu pun sampai terheran melihatnya. Di sisi lain, Yonggi yang ingin ke toilet, tiba-tiba datang sekelompok musuh mereka dan perkelahian pun terjadi. Karena kepala Yonggi sempat terpukul, dia pun pingsan. Tiba-tiba terdengar suara seruni polisi. Mereka semua pun mencoba lari. Namun di sini Jongdae mencari Yonggi. Dia juga memeriksa ke toilet, namun tidak menemukannya. Kemudian Jongdae menunggu Yonggi di rumah mereka yang telah hancur. Lalu Jongdae kembali lagi ke markasnya Kang Kilsu. Dan Jongdae juga ingin bergabung ke kelompoknya Kang Kilsu, berharap ia bisa berjumpa temannya, yaitu Yonggi, di tempat itu. Kemudian Jongdae pun diberikan tempat tinggal oleh Kang Kilsu, dan Jongdae menceritakan semua masa lalunya. Kang Kilsu pun sampai terharu dan memberikannya jatah telurnya kepada Jongdae. Saat Jongdae ingin tidur, tiba-tiba ia mendengar suara Kang Kilsu. Ternyata ia ingin dibunuh oleh seseorang. Jongdae yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas menyelamatkannya dan menghajar dua orang itu. Namun kaki Kang Kilsu sempat tertusuk dan membuat ia pincang. Keesokan paginya Kang Kilsu menerima kabar duka bahwa bosnya telah meninggal. Saat Kang Kilsu berbicara dengan para anak buahnya, dia menyuruh semua anak buahnya untuk membubarkan kelompoknya itu dan menyuruh mereka untuk mencari hidup yang lebih baik, karena menjadi gangster bukanlah hidup yang baik. 3 tahun pun berlalu. Kemudian kita diperlihatkan Yonggi bersama anak buahnya sedang menembak seseorang. Ternyata Yonggi sudah bergabung di kelompok gangster terkuat di kota itu, yang dipimpin oleh Kang Bahar. Nama kelompok mereka adalah MD. Karena Yonggi yang mengolah semua keuangan dan juga hotel,
Senior Yonggi pun iri dan meminta Yonggi untuk jangan serakah. Di sisi lain, Jongdae pun sudah mengelola sebuah klub malam. Namun klub malam yang ia kelola sangat sepi, sehingga pemilik klub malam itu menyuruh Yonggi untuk menutup tempat itu. Kemudian Jongdae mencari cara agar tempat itu tidak ditutup. Lalu ia pun langsung mencari seorang gigolo untuk memikat para wanita di klubnya itu. Kemudian gigolo itu membantu Jongdae bertemu Nyonya Min untuk meminjam uang. Sesampainya di rumah, Jongdae pun langsung memberikan uang yang ia pinjam tadi kepada Kang Kilsu, karena Kang Kilsu sudah dianggapnya seperti orang tuanya sendiri. Lalu Kang Kilsu berkata kalau dia harus memikirkan masa depannya juga, dan jangan lagi memberikan gajinya itu. Saat makan malam, Sun Hye atau adik angkat Jongdae membuat banyak makanan. Ia mengatakan kalau ini adalah hari ulang tahun Jongdae. Kang Kilsu juga mengatakan kalau Jongdae sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Selesai makan, Jongdae melihat Kang Kilsu sedang ditagih hutang oleh seseorang yang tak lain adalah pemilik klub malam yang dikelola Jongdae. Di sisi lain, Yonggi disuruh untuk mengelola bisnis di wilayah Monggyo. Karena merasa tidak adil, Kyungpyo meminta Yonggi agar dia yang mengelola hotel dan Yonggi lah yang mengelola keuangan. Namun Yonggi menolaknya dan perdebatan pun terjadi. Kyungpyo mengatakan kalau dialah yang merekrut Yonggi sampai bisa sesukses ini. Kemudian pun Yonggi pergi. Di sini kita melihat klub malam Jongdae yang mulai ramai berkat gigolo tadi. Di tempat itu juga ada Nyonya Min yang sudah menunggu Jongdae. Jongdae ingin meminjam uang lagi sebesar 50.000 dolar dan akan dikembalikan 4 bulan kemudian. Nyonya Min pun setuju. Namun Jongdae harus membantunya untuk membeli lahan di kota Gangnam dengan cara membodoh-bodohi petani di kota itu. Keesokan harinya, mereka langsung melakukan rencananya itu. Mereka akhirnya berhasil membodoh-bodohi semua petani yang ada di situ agar mereka mau menjual lahan miliknya. Namun, kelompok MD juga melakukan hal yang sama di tempat itu. Di sisi lain, Yonggi ternyata sudah lama berpacaran dengan Sohyun yang tak lain adalah wanita simpanan bosnya sendiri. Setelah Sohyun pergi, lalu datang anak buah Jang untuk menangkap Yonggi. Di sisi lain, Jongdae lagi berjalan pulang bersama adiknya. Tiba-tiba ada sekelompok penagih hutang di rumahnya. Mereka membakar habis barang-barang yang ada di situ. Jongdae yang melihat itu pun langsung menghajar mereka semua dan berkata kalau dia akan melunasi hutang itu dan jangan membuat kekacauan lagi. Kalau tidak, Jongdae akan membunuh mereka. Jongdae pun langsung memberikan segepok uang kepada penagih hutang itu dan menyuruhnya pergi. Lalu Jongdae berbicara kepada Kang Kilsu kalau dia akan membangun kelompok mereka yang dulu pernah dibubarkan. Namun Kang Kilsu menyuruh Jongdae untuk berhenti dari dunia pergangsteran. Tetapi Jongdae tetap bersikeras ingin membangun kelompok gangsternya itu. Singkat cerita, di sini Jongdae menyelinap ke markas MD untuk mencari surat-surat tanah milik mereka. Kemudian Jongdae melihat Yonggi yang lagi disekap di tempat itu. Lalu Jongdae menghampiri para gangster itu dan menghajar mereka semua. Benar saja, ternyata itu adalah Yonggi yang ia cari-cari selama ini. Kemudian Yonggi dibawa ke markasnya Jongdae untuk mengobati luka-lukanya. Jongdae pun bertanya kemana Yonggi waktu itu. Ternyata dia menaiki bus yang salah dan menaiki bus musuhnya sendiri. Lalu Yonggi berkata kalau kita harus selalu bersama dan dia akan memberikan setengah keuangan yang ia kelola selama ini. Kemudian mereka bekerja sama. Singkat cerita, Jongdae habis bermesraan dengan Nyonya Min
Jongdae meminta agar dia dipertemukan oleh konselor Su. Di sisi lain, Yonggi sedang cekcok dengan pacarnya. Namun Kyung Pyo melihatnya dan dia mengancam akan melaporkan kepada bosnya karena sudah berpacaran dengan wanita bosnya. Kalau tidak mau dilaporkan, Yonggi harus memberikan pengelola hotel kepada Kyung Pyo. Yonggi pun tidak mau memberikannya dan langsung menusuk perut Kyung Pyo hingga tewas. Lalu Yonggi menelpon Jongdae untuk membantunya membuang mayat Kyung Pyo. Mereka pun membuangnya ke sebuah danau yang jarang dikunjungi manusia. Karena rencana mereka sudah kacau, Yonggi berniat untuk bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh Jongdae. Keesokan harinya, Sun Hye ingin menikah, namun keluarga pasangannya malu karena Kang Kilsu hanya seorang cuci laundry. Kang Kilsu pun marah dan tidak menyetujuinya. Keesokan harinya, Kang Kilsu pun diundang makan malam bersama besannya, namun Jongdae tidak ikut. Di malam itu, Jongdae dan Yonggi ingin membantai kelompok MD. Sesampainya di sana, Jongdae yang tampan dan pemberani langsung menghajar dan membunuh semua orang yang ada di tempat itu. Yonggi juga membawa beberapa anak buahnya. Karena Yonggi sudah menjadi pengkhianat, dia pun tidak segan-segan membunuh temannya sendiri. Setelah itu mereka pun langsung keluar. Keesokan harinya, Jongdae dipertemukan oleh konselor Su. Konselor Su ini adalah bosnya Kang Bahar. Jongdae berkata kalau ia ingin bergabung ke kelompoknya konselor Su untuk membantunya membeli lahan di kota Gangnam dan mewujudkan impian konselor Su menjadi wali kota. Lalu saat Jongdae ingin pulang, Kang Kilsu menghantam Jongdae karena sudah membantai kelompok MD. Karena itu hanya menambah masalah bagi Kang Kilsu. Kang Kilsu berkata kalau dia tetap menjadi gangster, dia akan mengusirnya. Di sini kita melihat Jongdae yang telah menjadi bos di kelompok YDP. Kelompok YDP adalah kelompoknya konselor Su. Singkat cerita, Sun Hye pun akhirnya menikah. Kemudian anak buah Jongdae mencoba mengundang ibu-ibu yang ada di kota itu untuk mempromosikan klub malam miliknya, dan juga merayu ibu-ibu itu agar mau menjual lahan miliknya. Rencana mereka pun berhasil. Namun ada satu lahan lagi yang harus dibeli, yaitu lahan milik Direktur Hur. Karena Direktur Hur sangat menyayangi anaknya, lalu mereka menjebak anak dari Direktur Hur kalau dia sudah membunuh orang. Karena takut anaknya masuk penjara, Direktur Hur akhirnya memberikan lahan miliknya itu. Saat memberikan sertifikat tanah kepada konselor Su, tiba-tiba ada yang memukul kepala Jongdae. Dia pun pingsan dan dibawa ke markas kelompok MD. Mereka pun menyiksa Jongdae karena sudah mengambil semua sertifikat tanah milik mereka. Yonggi yang melihat hal itu hanya berpura-pura tidak tahu. Kemudian Yonggi memberitahu Kang Kilsu kalau Jongdae sedang disekap di markasnya. Singkat cerita, Yonggi menyuruh anak buahnya untuk membuatkan mie untuk Jongdae, yang dimana terdapat pisau silet di dalamnya. Lalu kelompok Kang Kilsu pun datang untuk menyelamatkan Jongdae, dan terjadilah perkelahian antar gangster. Setelah itu mereka menyadari kalau ada penyusup di kelompok mereka, yang tak lain adalah Yonggi. Di sisi lain, kelompok Kang Kilsu sudah ditangkap polisi saat santai di klub mereka. Mereka ditangkap karena sudah menipu para petani jujur di kota itu. Padahal Kang Kilsu tidak tahu akan hal itu. Karena semua ini adalah ulahnya Jongdae. Jongdae yang ingin mengetahui hal itu pun langsung ingin menemui Kang Kilsu. Namun Yonggi menahannya.
karena sangat bahaya untuk Jongdae sendiri. Scene pun berganti di mana Sun Hye yang baru menikah dipukuli oleh suaminya. Jongdae yang mengetahui hal itu pun langsung menjumpai suami adiknya dan memberikannya uang agar membuatnya tenang. Singkat cerita, Jongdae yang sedang berbicara dengan konselor Su meminta agar Kang Kil-soo bisa dibebaskan. Karena konselor Su mempunyai koneksi yang luas, ia pun bisa membebaskan Kang Kil-soo dan anak buahnya. Namun di sini lagi-lagi Kang Kil-soo membubarkan kelompok gangsternya lagi yang sudah dibuat Jongdae dengan susah payah. Dan untuk sekian kalinya, Kang Kil-soo menyuruh Jongdae berhenti menjadi gangster. Namun Jongdae mengatakan kalau dia rela tidak menjadi keluarganya, asalkan ia bisa menyelesaikan semua rencananya itu. Di sisi lain, Yonggi pun telah dicurigai sebagai pembunuh Kung Pyo. Namun Yonggi tetap meyakinkan Kang Bahar kalau dia tidak membunuh Kyung Pyo. Kang Bahar pun menyuruh Yonggi membuktikan dengan cara dia harus membunuh Kang Kil-soo kalau tidak mau dicurigai. Scene pun berganti di mana ia sedang melihat adiknya Sun Hye yang sudah babak belur karena dipukuli lagi dengan suaminya. Jongdae pun emosi melihat hal itu dan langsung menemui suami adiknya yang sedang bermain judi. Kemudian, dengan emosi yang membara, Jongdae tanpa henti memukulinya sampai tak berdaya. Di scene ini menurut saya keren banget sih. Iya, keren banget. Di sisi lain, Yonggi mencoba bertemu dengan Kang Kil-soo di rumahnya. Namun tiba-tiba Yonggi menusuk Kang Kil-soo dan memukulinya dengan setrika sampai tewas. Kabar duka pun datang. Di sini kita bisa melihat Jongdae dan adik angkatnya yaitu Sun Hye sedang bersedih karena telah kehilangan orang tua mereka. Di sisi lain, Kang Bahar berencana untuk menyerang kelompok Jongdae saat di pemakaman nanti. Di scene ini, saat Jongdae berbicara kepada Yonggi, ia melihat bercak merah di leher Yonggi. Kemudian pemakaman pun dimulai. Namun, tiba-tiba datang kelompok MD untuk membunuh semua kelompok Jongdae. Perkelahian paling epik di film ini pun terjadi. Kemudian bala bantuan pun datang, yang tak lain adalah Yonggi. Kelompok MD pun merasa aneh karena Yonggi berpihak pada Jongdae. Kemudian para anak buah Jongdae yang lainnya pun ikut berdatangan dan membantu. Akhirnya kelompok MD pun dikalahkan. Setelah kejadian itu, Jongdae menemui konselor Su dan ia berkata bahwa Jongdae harus membunuh semua orang yang terlibat di bisnisnya itu, termasuk Kang Bahar dan juga Yonggi. Setelah itu ia akan diberikan surat izin untuk menguasai lahan di Gangnam. Namun di sini Jongdae sudah mengetahui siapa yang membunuh Kang Kil-soo. Dia pun tak menyangka kalau Yonggi yang membunuhnya. Saat di rumah, Jongdae sedang melihat foto masa-masa lalunya dan tak sengaja melihat sebuah kartu keluarga. Saat melihatnya, air mata Jongdae pun tak bisa terbendung lagi. Ternyata namanya sudah dimasukkan ke kartu keluarga sebagai anak laki-laki Kang Kil-soo. Singkat cerita, kita melihat Yonggi dan Kang Bahar sedang di dalam bioskop. Dan juga ada Jongdae di dalamnya. Kelompok Yonggi sudah berencana untuk membunuh Jongdae dan juga bos mereka sendiri. Namun Kang Bahar sudah mengetahui kalau Yonggi seorang pengkhianat dan langsung ingin menembaknya. Lalu tiba-tiba Jongdae datang untuk membunuh Kang Bahar. Setelah itu Jongdae langsung mengambil pistol dan ingin menembak Yonggi. Jongdae menanyakan kenapa ia membunuh Kang Kil-soo yang sudah dianggapnya seperti orang tuanya sendiri. Karena kalau dia tidak membunuhnya,
maka ialah yang akan dibunuh, ucap Yonggi. Karena Jongdae merasa kasihan, Yonggi pun tidak jadi dibunuh olehnya dan menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. Kemudian saat di kereta api, tiba-tiba ada seseorang yang menembak Jongdae, dan Yonggi yang sedang membalut lukanya pun ditembak juga dan membuatnya tewas. Jongdae yang terjatuh dari kereta api pun mencoba mencari pertolongan, tapi naas, dia tewas juga di tempat itu. Singkat cerita, kita diperlihatkan konselor Su yang sudah terpilih menjadi wali kota. Ternyata dua orang yang membunuh mereka tadi adalah orang suruhan konselor Su, agar tidak ada lagi yang mengganggu bisnisnya. Film pun selesai dengan ending yang sangat mengharukan, di mana dua pemeran utama di film ini mati mengenaskan. Kesimpulan dari film ini adalah segangster-gangsternya Anda pasti akan mati juga. Setampan-tampannya Lee Min Ho, pasti lebih tampan saya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar saya lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya. Bye.